Gerindra dan Nasdem sudah nggak sayang sama Anies? Gawat nih, ditulis oleh Nina Nur di siwer.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Sudahlah, orang yang tidak bisa kerja itu mau ditutupi pakai berlian atau pakai sampah, ya sama saja, akan ketahuan juga akhirnya. Ketika pohon-pohon di Monas ditebangi dan tidak jelas juntrungnya, ini jadi borok bagi Anies. Ketika awal tahun 2020 dibuka dengan banjir besar di Jakarta, ini jadi borok buat Anies. Lah, 2 tahun lebih memimpin Jakarta ngapain aja? Bahkan banjir-banjir ini masih berlangsung hingga sekarang, cuma tertutupi oleh soal corona. Ketika Anies lebih sering konvers ketimbang mengunjungi warganya, ini pun jadi borok. Ya, mungkin bagi Anies tidak perlu lagi mengambil hati warga Jakarta, wong pilkada sudah lewat. Dia juga tidak akan ikut pilkada lagi karena ambisinya kan mau jadi presiden. Dan ketika soal data dan dana buat bansos kacau balau sampai disinggung oleh 3 menteri kabinet, wah, semacam validasi bahwa Anies ini memang gak becus kerjanya. Kita ke hal lain, di beberapa survei elektabilitas, memang nama Anies masih ada. Namun makin lama makin nyungsep, awalnya kalah sama Prabowo saja, lama-lama sama Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng yang gak ikutan rame-rame soal Nyapres di 2024, Anies pun kalah. Jadi partai politik pun bisa menilai kalau sosok Anies itu hanya laku di para pemujanya yang makin lama makin sedikit saja, sementara di masyarakat luas sudah tidak bisa dijual lagi. Sebenarnya soal perubahan sikap Gerindra terhadap Anies sih sudah terjadi sejak tahun lalu. Pasca bergabungnya Prabowo dengan pemerintahan Jokowi, diberikan bahwa ada semacam instruksi pada para kader Gerindra untuk bersikap kritis terhadap Anies. Dengan kata lain, jungkir balik membela Anies itu sudah bukan jadi kewajiban bagi fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Makin kesini makin banyak saja blunder, kecerobohan, dan ketidakbejusan yang dilakukan oleh Anies. Contohnya, soal pembayaran komitmen fee Formula E dengan nilai sekitar 560 miliar rupiah. Ini dilakukan Anies pada bulan Desember 2019 dan Februari 2020. Betapa buruknya Anies mengelola APBD. Kata dia sendiri bahwa pihaknya sudah mengawasi soal wabah corona sejak Januari, lalu sejak Februari minta dites. Dia sendiri mengeluhkan kenapa tes harus dilakukan oleh pusat. Lah, kok sempat-sempatnya di bulan Februari itu setor lagi buat Formula E? Dan sekarang DKI Jakarta mulai tekor kan? Sampai ada pemotongan atau penghapusan gaji atau tunjangan atau THR para pegawai di bawah Anies. Sampai THR buat PPSU seperti pasukan oranye baru saja dicairkan gara-gara desakan DPRD. DKI Jakarta butuh uang banyak buat corona. Sampai-sampai Anies bikin program KSBB alias minta duit ke warga dan perusahaan swasta pada awal Mei lalu. Nggak tahu itu program gimana nasibnya. Banyak perusahaan justru sudah memotong gaji karyawan dan juga merumahkan karyawan mereka. Awalnya, PSI yang sangat vokal mendesak Anies menarik balik duit rakyat 560 miliar rupiah itu. PDIP juga punya sikap yang sama. Ternyata Gerindra juga ikutan. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra, Syarif, menyatakan setuju dengan desakan PSI. Dan yang baru saja diberitakan, Nasdem juga sudah memberi pernyataan yang sama. Saya dengan tegas meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tarik balik uang komitmen fee Formula E sebesar 360 miliar rupiah, ujar perwakilan fraksi Nasdem DPRD DKI, Jupiter. Kas DKI sudah sangat merosot dan dalam kondisi sangat memprihatinkan, tambah Jupiter. Tolong kembalikan uang rakyat, kasihan rakyat sekarang menjerit, menangis, dan kelaparan, pungkasnya. Waduh, padahal Nasdem juga jadi harapan Anies sebagai pengusungnya di 2024 nanti. Gerindra sudah jelas sekali tidak lagi mendukung Anies secara membabi buta, misal dari pernyataan Waketum Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, soal wacana pelonggaran PSBB pemerintah pusat yang didukung oleh Gerindra.
Yang sangat berbeda dengan wacana Anies yang mau menunggu sampai angka penularan virus corona di bawah angka 1, kita nggak tahu kurang angka 1 itu tuh menunggunya sampai kapan. Sementara di negara-negara lain dengan situasi seperti saat ini, saya pikir pelonggaran PSBB itu sudah mulai bisa dikaji untuk dilonggarkan, ujar Dasko. Jadi, kalau kita nunggu di bawah angka 1, kita nggak tahu sampai berapa lama. Sementara DKI sendiri jangankan menunggu di bawah angka 1, sekarang saja sudah kesulitan untuk mengatasi dampak dari COVID sendiri. Lanjutnya, waduh, sama partai pengusung kok malah digitukan, modiar lah. Bisa jadi di 2024 nanti Prabowo akan maju nyapres lagi. Kemungkinannya sangat kecil bagi Prabowo untuk membawa Anies ikut, misal sebagai cawapres. Di 2019 saja Sandiaga yang dipilih, di 2019 juga terbukti dengan adanya Anies di Jakarta juga tidak memberi kemenangan buat Prabowo. Malah ditengarai gara-gara ketidakbecusan Anies lah Prabowo jadi kalah dan Prabowo tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nasdem sebelumnya sudah ada kode keras sih bahwa Nasdem gak hanya melihat pada Anies, tapi juga pada kepala daerah lain sebagai calon potensi buat 2024. Lalu siapa lagi yang bisa mengusung Anies? PKS. Mereka lagi sibuk dengan perpecahan dengan adanya partai baru Gelora. Demokrat? Pastinya Demokrat akan mengusung AHY dong. Anies pun menghadapi kenyataan pahit di depan matanya. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwa.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.